mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du faya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana bahwa punya syukur yang khususnya kita pada malam hari ini telah diberikan oleh Allah izin sehingga kita dapat bertemu satu sama lain. Dalam arti pemberian arti tahu ini bahwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya, ya. Jadi oleh karena itu yang maksudnya dia memberikan izin, Allah memberikan tahu.
Nah, maka oleh karena itu dalam masalah ini bahwanya hendaklah kita ketahui apa yang maksud ketahui ini, bahwa semua yang ada, semua yang terdapat pada diri kita itu ada kehendak daripada Allah SWT itu sendiri. Jadi dengan pemberitahuan ini kita merasakan bahwa ini adalah kehendak Allah sama sekali. Jadi oleh karena itu dengan artinya berkenan pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat ada mengerti, yaitu sampai kepada Allah. Jadi dalam hal ini marilah kita mengetahui yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi sebenar-benarnya yang hati dikenalkan oleh Allah, berarti Allah itu menunjukkan dirinya. Ya. Nah, dengan hati menunjukkan diri tadi, yang maksudnya Allah itu artinya ialah supaya kita mengetahui. Ya. Jadi mengetahui maksudnya bahwa kita ini hati kehendak daripada Allah sama sekali. Ya. Tidak kehendak yang lain. Ya, tidak kehendak kita sendiri atau orang lain, tidak, cuma ini kehendak Allah itu sendiri. Maka oleh karena itu ketahui olehmu bahwa dengan kehendak ini berarti jelas ada Allah inilah yang berkuasa memberikan azab kepada kita. Ya, jadi pada malam hari ini memang saya sengajakan bahwa pada malam hari ini kita ambil satu istilah daripada khotamun fi bayan maratib tajalasa, yang artinya bahwa ini adalah ya pemberitahuan dan menyatakan segala martabat tajalli zat, arti itu dengan kenyataan zat itu sendiri ya. Nah, jadi dalam tajalli zat ini ialah ketahui olehmu wahai Saleh bahwa tajalli zat itu atas 7 martabat ya. Nah, dalam ada 7 martabat ini kemudian itu tanazul. Arti tanazul ini dalam maknanya itu ialah jadi. Maksudnya ini iya, tanazul itu ada turun. Turun ini dalam makna itu jadi ya. Daripada hadrat yang jelas dan tarik yang terang, yaitu ibaratnya daripada zat semata-mata, daripada iktibar maksudnya satu ialah perumpamaan, tibar asma, yaitu dibangsakan orang dengan putus daripada isyarat. Jadi iktibar tadi bukannya dengan itu sifat, itu diri dia itu sendirinya. Nah, jadi oleh karena itu jadi kita mengkaji bahwa artinya zat inilah yang arti jadi dan lain sebagainya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, yang artinya adalah Allah ya. Itu biasa diartikan itu yang menjadikan, bukannya jadi Allah itu ini yang kejadian bahwa ke langit dan bumi ini kejadian daripada zatnya itu ya, bukan dijadikan oleh Allah, zat itu jadi ya. Nah, jadi dalam hal ini sebagaimana yang namanya yang mengerti dan tahu itu adalah itu disebut ialah Aribillah ya, yang namanya Aribillah bin Abdullah bin Ibrahim Ibn al-Ghani. Di dalam kitab yang tersebut ini yaitu wujudnya Allah SWT ya. Jadi kita membicarakan mengenai masalah dengan wujud
Ya. Jadi wujud Allah itu tidak dapat tiada didapatkan akan kuningnya. Artinya tidak mengerti apa kuningnya. Kuning tadi itu tidak mengerti pada akal dan pada isi. Jadi akal kita pun tidak sampai untuk memikirkan tanpa dengan kuning tadi. Ya. Pada isi dan juga dengan perasaan kita, ya, tidak dapat, yakni segala panca indera yang 5. Jadi panca indera yang ada pada diri kita ini tidak bisa akan kita merasakan, ya, bahwasanya baginya itu adalah tidak sampai, ya, tidak ada aduk, tidak ada anggaran, ya. Jadi maksudnya ini tidak ada yang sampai kepada anggarannya, ya. Nah, jadi barang siapa menghendaki mendapatkan akan dia dengan jalan ini, yaitu dengan jalan yang akal dan hiji, niscaya berusaha ya di dalam jalan yang mustahil, ya. Didapatkan oleh akal dan hiji ini adalah jalan mustahil. Bagaimana yang maksudnya mustahil ini? Karena mustahil ini adalah lawanan dari wujud zat tadi, ya. Jadi zat itu dikatakan wajib berwujud, zat wajib berwujud, zat yang pasti ada, ya. Nah, mustahilnya hati lawanannya itu ada dikatakan itu mustahil, ya. Nah, yang wajib tadi ada yang pasti tadi, yaitu zat, dan lain daripada zat itu artinya dijadikan tadi yaitu mustahil. Nah, maka dengan jalan mustahil ini untuk kita mengetahuinya, ya, dapat hati tengah dua pun daripada yang demikian ini, mereka dengan jalannya kacau. Jadi dengan artinya dengan melalui daripada mustahil, ya, sekarang mustahil sakonin bertegak sendiri, mustahil adanya arti sesuatu ini diadakan, mustahil jadi dewe, datang dewe, nah itu mustahil. Jadi kita lihat ini semua mustahil. Sekarang lampu terang, mustahil lampunya baca terang sendiri. Artinya yang wajib, yang pasti, arti diterangkan didatangkan. Nah, yang diterangkan didatangkan ini wajib, itu namanya wajib berwujud. Siapa yang datangkannya? Yang pasti ada yang wujud. Wujud itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada Allah, itu bukannya wujud, itu adalah maujud. Maujud artinya ini, artinya ialah yang dijadikan ini tadi. Maujud atau mustahil, ya. Nah, jadi apapun ini, yang sekecil-kecil dan sebesar-besar kejadian ini tetap dari zat itu sendiri. Lain daripada zat bisa. Nah, ini makanya kita mengetahui menjalankan sebagaimana itu mustahil. Mustahil kalau kita lihat umpamanya ada tumbuhan, ya, mustahil tumbuhan ini tumbuh sendiri. Mustahil ini artinya dia hidup sendiri. Nah, itu jangan kita tentunya agar kita tahu. Jadi hal ini saya maksudkan ini bahwasanya semuanya tadi daripada Allah Subhanahu sendiri. Yang maksud daripada zat itu, ya, yang jadi ini. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti hal ini, jelaslah bahwasanya yang lain itu daripada Allah Taala ini artinya diadakan, dijadikan dan dibuat dan lain sebagai bermakna. Nah, yang membuat dan jadikan itu tidak arti lain bahwa anak yaitu zat ini sendiri, ya. Jadi yang pertama-tama daripada segala martabat tanazul
zat, yaitu martabat ahadiyat namanya. Ya. Nah, maka martabat ahadiyat ini istilahnya belum jadi apa-apa, belum ada apa-apa yang kita sebut ini. Ya, belum jadi. Itu namanya ahadiyat. Ya. Jadi ahadiyat itu zuhir pada segala sifat dan sama. Kezuhiran ya, daripada ya sifat dan sama. Tetapi binasa, maksudnya ini binasa itu ambil dekati sifat, dekati asma'ida. Ya. Ada sifat dan asma ini setelah dia jadi. Ya. Nah, yang jadi ini maka pertama pada saat ini yaitu kunitannya Allah Ta'ala dan tidak ya di martabat ini pada martabat yang lain. Ya, dengan artinya dengan zat ini tadi tidak ada martabat yang lain, hanya ya zat itu sendiri. Jadi zat ini yaitu di bawah dekati, artinya yang menandingi dan menyamai daripada zat ini ya. Nah, itu dan namanya pertama. Pertama ini maka disebut ini adalah la ta'yun. Ya, la ta'yun itu yang maknanya tidak ada satu perbuatan, tidak ada satu kejadian. Ya, itu namanya la ta'yun. Ya. Dan kedua dari martabat ini daripada ahadiyat, yaitu ini martabat wahdah. Martabat wahdah ini yaitu zuhir, ya, artinya zuhir padanya segala sifat dan asma. Ya memang itu ada. Artinya kedua ini itu namanya ya wahdah, maka itu disebut ini ya kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama itu disebut wahdah. Namanya yang pertama kali jadi. Ya. Jadi asma dan sifat dengan ijma. Artinya itu ialah perhimpunan hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ia itu asal daripada segala yang maujud dan hayatnya, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yaitu hawiyatul alam. Ya, artinya Nabi Muhammad ini pada pengertian hakikatnya adalah alam dan asal segala asya, karena bahwasanya segala itu asya ini ialah daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, ya. Nah, jadi yang pertama ini makanya pada waktu itu artinya zat pun sewaktu arti jadi, ya, jadi itu asma, jadi namanya nur. Tahun kala itu zat itu pun yang menceritakan kepada itu ialah nur tadi. Katanya, wahai nur, sebelum kau jadi, ya, sebelum kau jadikan nur ini, makanya hati kamu berada pada itu zat. Ya. Jadi pada zat. Sekarang setelah kamu jadikan dari nur ini, nur zat ini, maka saya berada padamu. Nah, jadi dalam pengertian ini, yang pertama bahwa nur tadi berada pada zat. Nah, sekarang sudah dijadikannya, maka zat pun atau dia itu berada pada nur tadi. Nah, ya. Di antara zat dengan nur ini itu sama. Ya, maka istilahnya dijadikan. Inilah
Jadi bahwa tayun awal kejadian yang pertama. Jadi kita menceritakan diri kita ini menceritakan bumi langit. Pada waktu itu belum ada bumi dan langit. Langit tidak ada, bumi pun tidak ada. Nah, maka pada waktu itulah yang istilahnya ialah azan tadi memperhatikan kepada Nur tadi, kepada Nur Muhammad ini, dan Nur Muhammad pun pada waktu itu berkeringat ini berarti jadi air ini maka disebut air yang sangat luas itu adalah laut ya. Laut ya, belum ada tebing, tidak ada tebing dah. Dalamnya juga tidak ada tanah batunya, dan itu laut semata. Nah, setelah itu dengan artinya pandangan atau dengan dilihat daripada zat itu, nah maka air tadi menggelegak ya, membuang menggelodok. Akhirnya di sinilah maka jadi daripada seperti api, kemudian ngelodoknya tadi, panasnya ini ya dibawa oleh angin ke atas. Nah itu ya. Nah, maka artinya ke atas ini tadi jadi apa? Ini jadi langit. Bayangkanlah caranya itu bahwasanya pada saat itu yang jadi langit. Bumi belum ada, tanah belum ada. Nah itu ya. Lautan semata-mata, oleh karena itu dibawa oleh angin ke atas, maka jadi itu langit. Nah ya. Setelah itu ledu daripada yang bergelombang tadi, maka baru jadi tanah. Nah, jadi tanah ini berartinya yang keempat jadinya. Yang pertama air, yang kedua api, yang ketiga angin, keempat dari tanah. Ya. Sekarang kita kadang-kadang ngomongin tanah dulu. Ya. Jadi air, api, angin dan tanah ini anasir yang terjadi artinya pada diri kita. Ya. Jadi air yang paling tua. Yang paling tua itu adalah air, yang kedua api, yang ketiga angin, dan keempat baru tanah. Ya, tanah itu habis sudah dia tadinya yang ngelodok tadi, nah baru jadi merendahkannya itu jadi tanah. Yang pada waktu itu artinya tanah ini masih terbenam di dalam itu air. Ya. Di dalam air ini, nah ditariklah oleh zat tadi. Nah akhirnya didikiti air ini, baru muncul ini tanah. Nah itu, ya tanah baru muncul. Di mana munculnya ini? Menurut artinya di wajah bahwa muncul ini adalah itu di Mekah, itu di hati Ka'bah. Ya, di Ka'bah itu air yang pertama kali yang mulai artinya nimbul dari tanah itu, maka ini lama-lama ya artinya air ini didikiti oleh nama zat tadi, lama-lama namanya tanah ini baru namanya banyak berkembang. Ya, ditumbuhi macam-macam tumbuhan, dan pada waktu itu artinya tanah masih sedikit dan binatang pun sudah ada. Ya, binatang sudah ada. Dan dalam hal ini, ya binatang ini tua daripada manusia. Nah, ya, jadi kita banyak arti manusia ini kalah daripada binatang karena tua dia.
Nah, jadi tatkala itu artinya setelah air tadi ditarik oleh zat tadi dikitik, dan kemudian yang namanya binatang tadi ada sebagian balik ke laut, ada sebagian tinggal di darat. Nah, maka binatang laut, binatang darat ini sebenarnya sama. Ya, banyak kesamaan. Ya. Nah, jadi ya kalau binatang ini kalau di hidup dua tempat itu namanya itu amfibi, hidup darat dan hidup di laut. Ya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagaimana hawiyatul alam. Jadi hakikat daripada alam ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, sekarang artinya Nabi itu masih ada. Mana kita ada? Nah, kejadian-kejadian ini. Nah, maka kita artinya hal ini dalam pengertian hakikatnya yang ngajari kita selama-lama. Ya, jadi kita belajarlah kepada alam ini, ketahuilah alam ini, ya, bukan dia belajar ke kita, kita belajar ke dia. Itu makanya, ya. Maka oleh karena itu arti pelajaran Muhammad ini tidak pernah putus, terus diajarnya tentang akhlaknya, ya. Jadi wong yang nakal itu arti tidak ada ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, ya. Nah, dalam arti pengertian pertama tadi. Nah, kedua ahadiyah, wahdah dan wahidiyah. Ya. Ya, wahdah dan wahidiyah. Ya. Jadi wahidiyah ini kejadian kedua. Ya. Nah, kejadian kedua ini yaitu terjadi pada alam. Yang pertama terjadi anasir. Nah, kedua ini kejadian alam. Ya. Nah, jadi alam ini itulah pada waktu itu baru tersebut ini kepada namanya ialah Allah SWT. Nah, Allah itu artinya kejadian alam yang kedua ini baru jadi Allah. Jadi ketahui olehmu, Allah itu bukan yang disembah. Itu nama, ya, namanya Allah. Man abidal asma dunal makna apa ada kapa. Siapa nyembah Allah yang tidak tahu punya nama, maka itu kafir. Artinya nyembah itu ya Allah itu mana Allah? Ya, nyembah Allah sama sekali kan berarti Allah. Allah ini bukan yang disembah. Aduh, ya. Apa maksud ini? Nah, ialah kita ini supaya mengetahui dan menyerahkan tentang hati, tentang kejadian kita. Ini kejadian daripada hawiyatul alam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya alam dan asal segala segala sesuatu ini maksudnya, karena bahwasanya segala Asia ini dijadikan daripada nur Nabi Muhammad SAW, seperti sabdanya yaitu Sayyidina Jabir, arti bertanya, ya, bertanya kepada Muhammad, awaluma khalaqallahu nur nabiyuka ya Jabir ma khalaqa minhul asya wa anta min tilkal asya, yang artinya ialah mula-mula yang dijadikan Allah dari saat ini, maksudnya yaitu cahaya nabimu wahai Jabir
dijadikan daripada itu, dan segala asya ini kemudian maka bersabdalah pula ia bagi Jabir, itu bermula engkau ini setengah daripada segala asya. Ya, jadi maksudnya ini Jabir ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apalah mula kejadian? Maka dijawab oleh Nabi sendiri, awal ma khalaqallahu nur nabiyuka ya Jabir minhul asya, ya, dan segala sesuatu ini wanta minal ilka asya. Nah, termasuk kamu sendiri ya Jabir, termasuk kamu itu artinya termasuk Asia, dan kita-kitanya Asia, ya. Jadi kejadian di mana daripada nur Nabi Yuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga sebagaimana dikuatkan dalam satu hadis keterangannya bahwasanya yaitu dijadikan kita sebagai nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Nah, ya, dijadikan. Jadi bermula dijadikan itu berarti apa? Dijadikan, artinya itu dizuhirkan. Nah, dijadikan ini maknanya itu adalah dizuhirkan, ya, dizuhirkan. Sebagaimana juga yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'min minni, ya, saya daripada zat Allah dan juga termasuk engkau daripada mukmin. Nabi juga minni, artinya orang mukmin ini yaitu terjadi daripada aku, kata itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin itu terjadi daripada aku. Nah, ya. Jadi oleh karena itu arti pada hal ini Nabi Muhammad SAW bin Abdullah itu meninggal, ya, ya, pada tahun, artinya ya tahun sesudah dia pindah ke Madinah, arti meninggal, ya, dan kuburnya itu ada di dalam Masjid Madinah. Itu pun kuburannya tidak bisa dilihat, tidak bisa melihatnya, artinya dia boleh diizinkan lama-lama itu. Kalau lama-lama itu diusir oleh namanya itu tentram, ya. Nah, maka diusir. Jadi, dan juga yang kita ngintip itu sedikit. Paling-paling lalu tegak ini paling-paling. Jadi ya tidak boleh lama-lama, itu diusir oleh namanya polisi di sana. Suruh jalan, ya. Ya sering orang lain kalau naik ngobrol, ya. Nah, itu. Nah, jadi inilah di dalam Masjid Madinah itu, ya, sahabat Abu Bakar, ya, yang lainnya itu di tempat yang lain, ya. Nah, maka yang pada dalam hadis mengatakan innallaha khalaqa ruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzatihi wa khalaqal alam ya yasrihi min nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan ruh, ya, Nabi Muhammad SAW pada zatnya, dan menjadikan ia akan alam sekalian daripada nur Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu artinya Nabi itu dijadikan ya daripada zatnya itu, ya, dan
telah hati menjadikan daripada zatnya, yaitu daripada sekali yang lain-lain. Itu ia terjadi pada Nur Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi oleh karena itu ini hawiyatul alam ini kejadian daripada Nur Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ya sesuai arti Nabi Muhammad bin Abdullah yang pada waktu itu berjalan dan nanti bayangan wajar dan tidak boleh digambarkan. Bagaimana kita bayangkan yang gambarkan itu tidak bisa ya. Nah ini halnya kenapa ini memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kesan-kesan daripada Allah. Dan Nabi Muhammad itu dibentukkan sebagai manusia ya. Nah, agar supaya hati bercampur kepada manusia. Nah, maka oleh itu jangan kita salah paham. Ajaran Nabi kita ini berarti ajaran Allah. Nah, sedangkan Allah tidak bisa diserupakan apapun. Maka dibentuknya Nabi Muhammad itu dari dia itu sebagaimana itu manusia ya. Nah ini jadi oleh karena itu dalam artinya yang dibentukkan ini ya dia supaya nanti dapat bercampur gaul sebagaimana kepada ini hilang manusia. Nah itu. Nah jadi oleh karena itu kita meyakinkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran Allah ya. Artinya jangan kita anggap bahwanya Nabi itu ya bukannya Allah. Nabi itulah yang itu dekat itu Allah itu sendiri ya. Maka dia itu harus kita hargai karena itulah harga menghargai kepada Allah. Sekarang saya kadang-kadang saya misalkan karena ibaratnya sebagaimana kita ini ya kita merentangkan anak yang lagi kecil ya yang kira-kira pada waktu itu berumur 4 tahun 5 tahun lah ya kita suruh pergi ke warung belanja ini iya uang itu ada kelebihan ya. Nah uang kelebihan ini tidak dicocok ada kembalian dan dikembalikan. Nah iya budak ini balik dia balik ke rumah tidak memperhatikan ada kelebihan itu tak. Kalau ditanya oleh bapaknya kemana contohnya ada kemana dia karena dia tidak tahu karena perintah ya dia belanja baik artinya diperintahkan ini bukannya di budak itu yang artinya yang belanja yang membeli tadi itu adalah orang tua yang memerintahkan dia ya. Nah begitu juga masalah saya maksudkan ini kepada Nabi Muhammad SAW itu ialah Allah sendiri yang datang hati kepada kita ya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak mati-mati tidak ya. Nah makanya tidak ada lagi Nabi yang kabur. Artinya Nabi Muhammad masih tetap hidup. Apa tetap hidup artinya gantinya. Yang mati yang ada ganti. Dulu sepertinya kalau dulu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf dan lain sebagainya itu semuanya mati. Jadi zaman dulu berturut-turut ada gantinya. Kalau mati Nabi ini